Kita ke informasi lain, Kementerian Luar Negeri resmi melayangkan aduan kepada otoritas Inggris terkait tindakan aktris film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih dalam salah satu videonya yang viral. Kementerian Luar Negeri melaporkan tindakan aktris film dewasa Bonnie Blue ke otoritas Inggris atas perbuatan melecehkan bendera merah putih dalam salah satu videonya yang viral. Pemerintah Indonesia menyesalkan tindakan tidak pantas yang dilakukan aktris film dewasa Bonnie Blue atau Tia Emma Blinger di depan Kedutaan Besar RI di London, Inggris dan beredar luas di media sosial. Yvonne menegaskan kebebasan berekspresi tidak bisa dijadikan alasan untuk meremehkan, apalagi menghina simbol kehormatan negara lain. Terkait aksi yang dilakukan di depan gedung KBRI London pada 15 Desember 2025, serta beredarnya konten tersebut di media sosial, KBRI London telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat di Inggris. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara. Sebelumnya, Bonnie Blue bersama belasan warga negara asing yang diduga akan memproduksi konten film dewasa di Bali digerebek Satreskrim Polres Badung, Bali. Mereka ditangkap di sebuah villa yang digunakan sebagai studio di kawasan Pererenan, Badung. Selain memeriksa, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya mobil bak terbuka yang digunakan sebagai properti dalam pembuatan konten dewasa itu. Usai penggerebekan, Bonnie Blue menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada 12 Desember lalu. Perempuan 26 tahun itu disidang bukan karena kasus pornografi, melainkan menjadi terdakwa pelanggaran lalu lintas. Bonnie bersama rekannya, Liam Andrew Jackson, menggunakan mobil pickup untuk mengangkut sejumlah WNA membuat konten di media sosial. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan bukti konten asusila dan hanya menemukan pelanggaran lalu lintas. Dalam persidangan, Bonnie Blue dijatuhi hukuman denda sebesar Rp200.000 karena menggunakan mobil pickup tidak sesuai peruntukannya. Usai persidangan, Bonnie Blue dan rekannya langsung dideportasi oleh pihak imigrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas langkah Kemlu mempersoalkan aksi aktris film dewasa Bonnie Blue yang dinilai menghina bendera merah putih di depan KBRI London, Inggris. Bersama Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat petang. Selamat petang. Prof. Hikmahanto, bagaimana Anda melihat langkah Kemlu dan KBRI mengadukan kasus ini ke otoritas sana? Apakah ini adalah langkah yang tepat? Menurut saya langkah yang tepat ya, karena memang peristiwa ini kan terjadinya di London ya. Dan tentu kalau Kedutaan Besar merasa bahwa ini merupakan tindakan yang tidak seharusnya, maka Kedutaan Besar akan menyampaikan hal ini ke otoritas tempat, yaitu kepolisian di London. Dan saya mendengar bahwa Duta Besar kita juga sudah menyampaikan hal ini ke pemerintah Inggris. Meskipun kita harus paham bahwa masalah ini bukan masalah antar dua negara. Jadi yang melakukan tindakan ini kan adalah warga negara Inggris ya, bukan oleh oknum pemerintah Inggris. Kalau oknum pemerintah Inggris tentu kita bisa kejar begitu. Tetapi karena ini yang dilakukan oleh warga negara Inggris, tentu kita bisa menyampaikan ketidaksukaan kita kepada pemerintah Inggris melalui Kementerian Luar Negerinya di sana, dan ini sudah dilakukan. Nah, sekarang ini yang kita tinggal menunggu follow up dari apa yang dilakukan oleh polisi Inggris. Karena saya sendiri tidak tahu jelas apakah pelecehan terhadap bendera negara sahabat itu di Inggris itu merupakan suatu tindak pidana yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian di Inggris. Karena sekali lagi di Inggris mereka punya hukum mereka sendiri, sistem mereka sendiri. Kalau di Indonesia memang itu bisa gitu ya, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Bendera. Tetapi sekali lagi ini berlakunya di Inggris, sehingga
kita tidak tahu seperti apa Oke. nanti akan dilakukan oleh polisi Inggris. Oke, tapi Prof, kalau misalnya kita memang mau mempersoalkan ini, apalagi langkah yang bisa kita lakukan? Apakah misalnya melakukan blacklist dari imigrasi, perlu sejauh itu kah? Blacklist dari imigrasi sebenarnya sudah dilakukan. Yang saya tahu bahwa yang bersangkutan ini kan dideportasi dan sudah di blacklist untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, sebenarnya kita harus hati-hati karena Bonnie Blues ini memang di mana-mana memunculkan kontroversi, termasuk di negara lain ya, di Australia misalnya. Dan menurut saya jangan kemudian kita hanyut dalam provokasi yang bersangkutan lakukan. Ya, jangan sampai ini mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Inggris karena ini tidak merepresentasikan pemerintah Inggris. Kedua, bahwa kalaupun kita mau paksakan, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya di dalam hukum di negara Inggris itu misalnya ya tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana. Kita juga harus paham juga di negara-negara, banyak negara kalau kita lihat banyak bendera-bendera negara itu diinjak-injak. Bahkan mohon maaf, kita di Indonesia pun kalau kita tidak suka dengan satu pemerintahan kebijakan gitu ya, para pendemo itu juga kadang-kadang juga menginjak-injak bendera kita. Nah, oleh karena itu yang saya minta adalah, yang saya berharap adalah pemerintah kita sudah melakukan melalui Kedutaan Besar Inggris apa yang bisa dilakukan, tetapi sekali lagi jangan sampai kita terprovokasi. Oke, Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Prof, sehat selalu. Terima kasih.